Otorita ingin terapkan bus tanpa awak di IKN dalam 2-3 tahun ke depan. Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menargetkan teknologi bus tanpa awak dapat diterapkan di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Diharapkan dengan uji coba yang mumpuni, kita dapat menerapkan teknologi bus tanpa awak dalam 2-3 tahun ke depan, ujar Kepala UIKN Bambang Susantono dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin 19 September kemarin. Penerapan teknologi bus tanpa awak itu meliputi kebijakan pengendalian dan pengoperasian bus tersebut. Ia berharap pelatana yang digunakan menggunakan teknologi mutakhir. UIKN sendiri menyediakan moda transportasi bus dan sistem bus rapid transit, BRT, sebagai moda transportasi publik pertama yang melayani masyarakat di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Berdasarkan lampiran 2 Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, jaringan transportasi umum harus dapat dijangkau dengan mobilitas aktif sehingga mudah dijangkau masyarakat. Jika dibandingkan dengan jaringan tersier yang dibangun sangat luas untuk menjamin konektivitas, sistem transportasi umum perlu menyediakan layanan berfrekuensi tinggi dan berkapasitas besar yang dapat mengakomodasi potensi lonjakan penumpang selama jam sibuk seraya tetap memelihara aspek kecepatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Jaringan bus diarahkan untuk melayani penumpang dari jaringan jalan raya sekunder ke pusat transportasi umum primer dan sebaliknya. Jaringan tersebut juga menghubungkan koridor tersier masa depan sebagai penyedia layanan jarak jauh first, last mile. Jaringan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang membagi area IKN menjadi 3 bagian untuk menciptakan area layanan yang lebih terfokus dengan panjang rute yang nyaman untuk perjalanan bus perkotaan. Hub-hub mobilitas ini memungkinkan IKN untuk menyelenggarakan penyediaan kebutuhan mobilitas yang lebih terintegrasi, tanpa kendala, dan siap untuk menyongsong masa depan dengan menggabungkan inovasi-inovasi utama. Begini progres pembangunan IKN sampai saat ini. Pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara masih terus dilakukan. Per 17 Agustus 2023, progres pembangunan IKN capai 41%. Dikutip dari laporan progres pembangunan Ibu Kota Negara, Nusantara, yang dikeluarkan oleh Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, dikutip Senin, 18 September 2023, pembangunan IKN Batch 1 mencapai 41,03% dan Batch 2 0,09%. Sebagai informasi, pembangunan Batch 1 terdiri dari 39 paket fisik, terkontrak 2020, Maret 2023, sementara Batch 2 terdiri dari 39 paket fisik, terkontrak dan sedang persiapan proses lelang sesudah Maret 2023. Rinciannya, untuk pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara sudah mencapai 22,135%, sementara untuk kantor Presiden sudah 27,525%. Lalu, untuk kantor Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung sudah 22,72%. Selanjutnya, untuk progres pembangunan kantor Kementerian Koordinator 1 sudah 12,78%, Kementerian Koordinator 3 sudah 10,429%, dan Kementerian Koordinator 4 sudah 15,135%. Untuk pembangunan Kementerian Sekretariat Negara sudah mencapai 16,165%. Sementara itu, untuk rumah tapak jabatan Menteri, RTJM, sudah 22,681%. Untuk RTJM ini, rencananya akan dihuni pada pertengahan 2024 mendatang. Rumah jabatan Menteri, pembangunan, sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu, insya Allah di pertengahan tahun depan seluruhnya sudah bisa dimanfaatkan, kata Direktur Jenderal Perumahan PUPR Iwan Suprijanto dalam konferensi pers Hari Perumahan Nasional, di kantor Kementerian PUPR, Jumat, 25 Agustus 2023.
Sebagai informasi, pembangunan 36 RTJM ini rencananya dibangun di dua kawasan, yaitu 12 unit di Persil 104 dan 24 unit di Persil 105 IKN. RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi 2 lantai. Pada lantai basement peruntukan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga. Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan meubel dan lainnya. DPR RI siapkan skenario pindah ke IKN. Sekretariat Jenderal, Sekjen, DPR RI menyiapkan skenario rencana pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, setelah adanya tim yang berkunjung langsung ke ibu kota Nusantara, IKN, meninjau proses pembangunan pada Persil Parlemen. Kunjungan ini merupakan acuan bagi Sekjen DPR RI untuk menyiapkan skenario terkait perpindahan ke IKN, koordinasi dengan pihak terkait, termasuk meninjau Persil gedung DPR di IKN, ujar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam rilis Tim Komunikasi Otorita IKN di Samarinda, Minggu, 17 September 2023. Sehari sebelumnya, Sabtu 16 September saat Indra bersama tim berada di kawasan IKN, ia menjelaskan bahwa kunjungan dilakukan juga untuk melengkapi diskusi yang sudah dilakukan bersama Otorita IKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Kunjungan kami ini tentu memiliki banyak tujuan, terutama untuk memastikan pembangunan di kawasan parlemen yang menjadi tanggung jawab kami, sehingga kami perlu melihat langsung proses dan capaian pembangunan IKN, termasuk target ke depan, katanya. Sedangkan Sekretaris Otorita IKN, WOIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyambut baik kunjungan rombongan dari Sekjen DPR RI tersebut dilanjutkan dengan diskusi. WOIKN harus melaksanakan pembangunan sesuai dengan tahapan dan harus diperhatikan secara detail, sehingga kami perlu masukan dan koordinasi yang baik dengan banyak pihak, terutama dari Sekjen DPR RI sebagai pihak parlemen untuk menyiapkan perpindahan lembaga ke IKN, kata Jaka. Ia menilai koordinasi merupakan hal penting dan harus dilakukan terus-menerus, supaya semua pihak bisa memahami apa yang menjadi syarat sesuai peraturan dan fungsi-fungsi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan di IKN. Masukan dari hasil diskusi dalam kunjungan tim dari Sekjen DPR RI ini segera disampaikan ke lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pembangunan dan penyediaan lahan di IKN, kata Jaka. Turut hadir dalam kunjungan tersebut antara lain Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam WOIKN Mirna Asafitri, Deputi Bidang Persidangan DPR RI Suprihartini, dan Sumaryandono selaku Deputi Bidang Administrasi DPR RI.